selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak-jejak Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pembahasan tentang Manasik Haji di malam hari ini kita memasuki pasal yang kelima atau bab yang kelima tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Bagaimana yang menjadi pengetahuan bersama bahwa jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi selalu diagendakan untuk mengunjungi kota Madinah. Kalau program reguler biasanya 8 hari, kalau plus biasanya 4 hari. Ternyata memang ada syariatnya agar kita ketika haji atau menyempatkan ketika haji untuk mendatangi kota Nabi Muhammad SAW dan mengunjungi beberapa tempat yang ada di sana. Tentunya yang pertama tentang ziarah ke masjid atau mengunjungi masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengunjungi masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sunnah, sehingga kita disunnahkan untuk mengunjungi masjid tersebut. Dan ini salah satu dari 3 masjid yang boleh seseorang bersusah payah melakukan perjalanan. Bersusah payah untuk melakukan perjalanan, baik itu sebelum haji ataupun setelah haji. Tidak ada waktu khusus kapan mengunjungi Masjid Nabawi ini. Dan yang perlu diingat bahwa mengunjungi Masjid Nabawi ini tidak ada sangkut pautnya dengan haji. Haji tetap sah meskipun kita tidak ke Madinah. Tidak ada sangkut pautnya, tidak sebagai rukun, wajib ataupun syarat yang semisal. Jadi sesuatu yang terpisah, sehingga haji tidak akan berpengaruh meskipun jamaah haji tidak mengunjungi kota Madinah. Namun bagi jamaah haji yang sudah sampai di Mekah, maka sangat dianjurkan karena hukumnya sunnah untuk mengunjungi kota Madinah, baik sebelum haji ataupun setelah haji. Dan sekali lagi ini termasuk di antara satu dari 3 masjid yang diperbolehkan kita bersusah payah mengusahakan untuk mengunjunginya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tushaddu rihalu illa thalathati masajid, al-masjidul haram wa masjidil rasul wa masjidil aqsa. Tidak boleh seseorang bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi hanya ada 3. Artinya ketika kita bersusah payah mengunjungi tempat-tempat, sebenarnya itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, khusus sampai mengeluarkan biaya besar dan sebagainya, termasuk di antara yang tidak dianjurkan, termasuk yang tidak dituntunkan, kecuali 3 masjid ini dinabung dengan jumlah besar, kemudian mengeluarkan biaya besar. Cuma 3 masjid ini yang boleh dilakukan seperti itu. Ataupun ada pun tempat-tempat yang lain boleh dikunjungi, namun tidak sampai memberatkan.
manapun dan sebagainya. Misalkan sambil lewat, di sana ada keluarga dan sebagainya, boleh seperti itu. Tapi kalau mengkhususkan perjalanan ke masjid tersebut dengan biaya besar dan sebagainya, maka tidak diperbolehkan. Karena yang diperbolehkan bersusah payah untuk mengunjunginya hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Maka jemaah haji yang sudah sampai Mekah maka sangat dianjurkan karena sudah dekat dan sudah tidak begitu kesusahannya. Kalau masih di Indonesia ya kan masih kesusahan, ini sudah sampai di Mekah, masa tidak menyempatkan waktunya untuk ke Masjid Nabawi. Apalagi ada keutamaan yang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Shalatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram." Sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali daripada sholat di masjid manapun selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1000. Lumayan. Selain disunnahkan bagi yang sudah ada di Mekah, jemaah haji yang sudah ada di Mekah, maka mencari keutamaan ini juga sesuatu yang layak untuk dikejar, dicari, karena ada keutamaan yang sangat luar biasa. Sekali sholat setara dengan 1000 kali sholat di tempat lainnya. Dari dua dalil ini atau dua hadis ini saja, ini sudah menjadi landasan yang cukup untuk disyariatkannya mengunjungi Masjid Nabawi. Ini menjadi patokan bagi kita bahwa mengunjungi Masjid Nabawi adalah sesuatu yang disyariatkan. Adapun selainnya, maka perlu dalil khusus masjid-masjid mana selain yang 3 tadi, maka tidak ada dalil khusus kecuali yang memang ada ketegasan dari Rasulullah SAW. Sehingga sekali lagi, masjid yang secara khusus boleh dikunjungi dengan bersusah payah hanya 3 masjid saja: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Adapun selain masjid ini maka tidak boleh kita mengkhususkan, mengeluarkan biaya yang besar untuk menuju ke tempat tersebut. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya adalah kita ke Masjid Nabawi itu ngapain? Berkunjung ke Masjid Nabawi itu ngapain di sana? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Tadi disebutkan keutamaan yang ada di Masjid Nabawi adalah apa? Sholat di sana setara dengan 1000 sholat di tempat lain. Maka kita ke Masjid Nabawi tujuannya adalah untuk sholat, dan inilah yang disyariatkan baik untuk laki-laki atau perempuan. Adapun selain sholat, amal sholat selain sholat ya tetap boleh, namun tidak ada kekhususan tentang pahala yang akan didapatkan. Karena yang disebutkan Rasulullah SAW hanya sholat. Adapun kalau umpamanya nanti di sana sambil belajar, hadir di kajian masa yang ada di sana, ya maka boleh-boleh saja, karena itu adalah kesempatan yang baik. Namun pahalanya berapa kita tidak tahu karena tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang disebutkan secara spesifik adalah sholat di sana. Lalu bagaimana tata cara kita mengunjungi Masjid Nabawi? Ini kadang perlu nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengunjungi
Masjid Nabawi. Nah, ketika kita mengunjungi Masjid Nabawi, Rasulullah SAW memberikan tuntunan tata cara yang harus dikerjakan ketika kita berada di sana. Yang pertama yang dilakukan oleh seorang yang sudah berada di Masjid Nabawi tentunya apa Bapak Ibu? Masuk masjid dulu kan? Ya, masuk masjid pakai kaki kanan. Kemudian berdoa ketika masuk masjid sebagaimana doa yang kita hafal. Apa doa masuk masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa ini juga kita panjatkan ketika masuk Masjid Nabawi. Meskipun doa ini berlaku umum untuk semua masjid, ketika kita masuk masjid manapun kita baca doa ini. Begitu pula ketika kita masuk Masjid Nabawi kita juga membaca doa ini. Dan tidak ada doa khusus masuk Masjid Nabawi. Tidak ada doa khusus. Jadi jangan percaya kalau ada yang nyebut-nyebut doanya khusus. Tidak ada doa khusus. Rasulullah SAW beliau membaca doa ini, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tidak ada doa khusus masuk masjid. Begitu masuk masjid maka kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat apa berarti? Sholat tahiyatul masjid. Sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Di mana kita harus sholat 2 rakaat ketika masuk Masjid Nabawi ini? Dimanapun tempat di dalam Masjid Nabawi, tidak ada tempat khusus. Mau di paling depan, paling belakang, paling kanan, paling kiri, itu tidak ada tempat khusus. Mau di belakang dia atau di bawah kubah, tidak ada tempat khusus. Dan tidak ada ritual khusus juga kecuali apa yang akan kita sampaikan, yaitu mengunjungi makam atau berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Itu yang dikhususkan. Jadi tidak ada acara khusus dan sebagainya, doa khusus juga tidak ada. Jadi jangan mudah kita dibohongin dengan hal-hal yang memang tidak ada kekhususannya di Masjid Nabawi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sholat 2 rakaat tadi kalau bisa dilakukan di tempat yang terbaik di Masjid Nabawi. Di mana tempat terbaik di Masjid Nabawi? Raudhah. Kalau bisa sholatnya di Raudhah maka ini lebih utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga, ada taman dari taman-taman surga. Para ulama menyebutkan ini masuk taman ini bisa bermakna hakiki atau makna majazi. Bisa disebutkan makna hakiki, ya maksudnya ya, nanti antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW ini akan Allah wujudkan sebagai taman yang akan diwujudkan di surga sana. Atau hanya sekedar majazi, maksudnya adalah sebagaimana taman-taman di surga. Jadi keutamaannya adalah layaknya seseorang yang berada di taman surga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi. Namun sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada
ibadah khusus di Masjid Nabawi selain sholat ini, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada acara khusus. Maka sholat di Raudhah ini juga bukan sholat khusus, karena tidak ada tentu dan dalam syariat ini sholat khusus di Raudhah dan sebagainya. Itu adalah sholat yang memang bagian dari yang dituntunkan masuk Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat. Kalau bisa sholatnya di Raudhah maka lebih utama, kalau tidak bisa ya tidak. Kita ke Raudhah itu hanya apa? Karena ingin mendapatkan tempat terbaik. Tidak ada dalil yang menyebutkan di Raudhah misalkan doa di sana mustajab, tidak ada. Tidak ada dalil bahwa kalau berdoa di Raudhah itu pasti mustajab, tidak ada. Hanya menyebutkan ini saja bahwa Raudhah itu adalah tempat terbaik di Masjid Nabawi. Mabaina baiti wa mimbari Raudhatul min riyadil jannah, layaknya taman-taman surga. Itu saja yang disebutkan oleh Rasulullah terkait Raudhah. Selebihnya tidak ada sama sekali. Maka tidak perlu kemudian istilahnya itu kalau di Raudhah kemudian punya keyakinan sebagaimana umumnya orang. Kalau sudah ke Raudhah kemudian nangis-nangis seolah-olah sedang apa begitu, berdoa-doa sambil nangis-nangis dan sebagainya. Kemudian karpet Raudhah dicium-cium dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berdasar dan berlebihan. Keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Rasulullah hanya menyebutkan Raudhah itu adalah taman surga. Tidak ada keyakinan lain selain hal tersebut. Maka tidak perlu kemudian kita meyakini hal-hal yang lainnya. Namun sekali lagi terkait amal soleh selain sholat, ya tentunya pahalanya lebih utama dan lebih besar. Namun pastinya berapa waktu karena Rasulullah SAW tidak menyebutkannya. Yang beliau sebutkan adalah sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun terkait sholat wajib, mana yang lebih utama? Apakah di Raudhah atau? Jawabannya tentu di Raudhah. Yang penting tidak punya keyakinan yang tidak berdasar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait keyakinan-keyakinan seperti ini, maka yang tidak berdasar seperti ini maka harus betul-betul kita jauhi. Karena kita dalam syariat Islam ini meyakini sesuatu memiliki keutamaan harus berlandaskan dari, tidak boleh hanya cocok logi. Seperti ada kisah seorang dari negeri jauh, dari benua Afrika sana. Dia berdoa sholat di bawah apa? Bukan di bawah kubah yang berjalan otomatis. Habis sholat dia berdoa dengan khusyuk. Dia sholat berdoa sambil melihat ke atas. Ternyata saat itu kubahnya lagi dibuka bergeser. Dia langsung lihat langit. Dia langsung teriak, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengijabahi doa saya." Teman-temannya langsung bingung, dari mana kamu tahu doamu diijabah? Kubahnya terbuka. Padahal memang sudah jamnya, kubahnya sedang dibuka, digeser. Nah ini kan karena terbiasa cocok logi mengkaitkan hal-hal tertentu dengan hal-hal yang biasa dilakukan. Maka yang seperti ini tidak perlu kita biasakan, karena tidak ada cocok logi di dalam syariat Islam. Keutamaan hal-hal tertentu berlandaskan dalil. Sehingga kalau ingin kemudian diyakini maka juga harus berlandaskan dengan dalil.
Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi terkait Raudhah ini tidak ada keyakinan apapun selain sabda Rasul tadi bahwa Raudhah itu adalah di antara taman-taman surga. Keyakinan yang terkait Raudhah selain ini maka itu tidak berdasar sama bahkan sholat wajib pun lebih baik di saf pertama, tidak harus di tempat tersebut. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita berada di Madinah, selain disunnahkan untuk mengunjungi Masjid Nabawi dan sholat di dalamnya, maka berikutnya adalah kita mengunjungi atau berziarah ke kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam posisinya itu persis di sebelah kiri Raudhah kalau kita menghadap ke arah kiblat. Begitu keluar dari Raudhah, maka kita kemudian langsung berjalan menuju tempat keluar, dan di sebelah kiri nanti akan tertulis di sini dimakamkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di sini tempat mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pakai bahasa Arab. Nah, disitulah kita kemudian mengunjungi atau berziarah ke kuburan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucap salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kemudian maju sedikit, kemudian ucapkan salam kepada Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakr. Maju sedikit, Assalamualaikum ya Umar. Nah, inilah doa atau bacaan yang kita lafazkan ketika berziarah ke kuburan Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Dan itulah yang disyariatkan, hanya sebatas itu saja. Selebihnya yang ritual-ritual dan semisalnya yang kita dapati yang dilakukan oleh sebagian besar jamaah, maka itu tidak berdasar sama sekali. Semisal berdoa menghadap kuburan Nabi Muhammad SAW, ini tidak berdasar, dan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in. Berdoa tetap harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak bisa mengabulkan doa atau bahkan menjadi perantara. Dia sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa menjadi perantara. Sehingga kalau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih utama dari beliau para malaikat pun tetap tidak bisa menjadi perantara. Doa harus kita panjatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Bahkan tidak boleh diperuntukkan kepada Nabi juga para malaikat, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu akan menjumpai banyak orang yang melakukan hal tersebut. Makanya di depan atau di area kuburan Nabi atau makam Nabi Muhammad SAW dijaga ketat oleh askar, oleh tentara-tentara, polisi-polisi yang tugasnya adalah mengarahkan orang agar segera beranjak. Jika dia sudah mengucap Assalamualaikum langsung suruh pergi. Ada yang berhenti itu langsung diminta pergi, karena kalau dibiarkan itu nanti jadi kerumunan dan banyak yang mengatakan berdoa. Nah, ini bertentangan dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
berziarah kepada Rasulullah SAW di makamnya adalah dengan mengucapkan salam saja, tidak lebih, tidak ada doa khusus, tidak ada amalan khusus. Jadi tidak perlu kemudian berdoa. Bahkan kita dapati sebagian jamaah ketika mengucapkan salam itu sambil naruh dada naruh tangan di dada seperti ini. Assalamualaikum, seperti ini. Ada yang angkat tangan kemudian dicium dan sebagainya. Itu adalah amalan-amalan yang tidak berdasar. Cukup mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah dan seterusnya. Tidak ada hal-hal yang lebih dari itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya sekarang adalah, bolehkah kita meniatkan secara khusus jauh-jauh dari Indonesia, misalkan nabung, keluar uang banyak dengan niat hanya mengunjungi atau berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW? Boleh tidak kira-kira? Jawabannya tidak boleh. Ini secara kesepakatan tidak boleh. Karena yang boleh itu sholat di dalamnya. Sholat di dalamnya. Kalau khusus, ya, secara khusus misalkan meniatkan dari Indonesia, pokoknya niatan saya ke Madinah itu pengen mengunjungi kuburan Nabi. Namun kalau itu dilakukan bukan niatan khusus, sudah nyampe sana kemudian berkunjung, karena la tusyadu ar-rihal illa thalathi masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan secara khusus memberatkan, menghabiskan biaya kecuali ketiga masjid. Dan kuburan masjid, kuburan Nabi Muhammad SAW itu bukan termasuk bagian dari masjid, di luar masjid. Hanya saja ketika terjadi perluasan, kemudian mau tidak mau, karena yang bisa dilakukan adalah ke arah setelah kuburan Nabi, maka kemudian kuburan Nabi Muhammad SAW berada di bagian masjid. Kemudian oleh para ulama disiasati biar tidak menjadi tempat yang disakralkan, menjadi tempat berkumpul orang untuk berdoa, dengan membuat dinding-dinding Masjid Nabawi itu tidak menghadap kiblat. Jadi segitiga, dibikin segitiga, kemudian setelah itu dibuat segi 5 dan setelah itu segi 4 yang terakhir seperti yang kita lihat sekarang. Jadi di dalam dinding yang kita lihat sekarang itu masih ada dinding segi 5, di dalamnya lagi segi 3. Jadi 3 lapis dinding yang ada di makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua ulama sepakat tidak boleh kita mengkhususkan ziarah makam Nabi Muhammad dengan sebuah perjalanan. Bahkan sampai ada yang menyebutkan kalau ada orang yang punya niatan seperti ini secara khusus, jauh-jauh dari tempat tinggalnya, menghabiskan biaya yang besar, maka dia dihitung sebagai orang yang bermaksiat karena melanggar apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi tidak boleh secara khusus kita meniatkan jauh-jauh dari tempat kita berkunjung ke atau ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makam Nabi Muhammad saja tidak boleh, kira-kira makam-makam yang lainnya boleh kan? Lebih tidak boleh. Kalau makamnya Nabi Muhammad saja kita tidak boleh mengkhususkan dengan sebuah perjalanan yang memberatkan, maka
makam-makam selain makam Nabi Muhammad SAW tentu tidak boleh. Makam Nabi Khidir, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lainnya yang kejelasannya diragukan. Dari mana kita tahu makam Nabi Khidir? Maka ini tentu jauh lebih tidak boleh. Apalagi yang bukan Nabi, tentu juga lebih tidak boleh lagi, meskipun dengan berbagai macam alasan-alasan yang dibuat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tata cara kita berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka usahakan ketika kita berada di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita penuh hikmah dan khusyuk, tidak mengeraskan suara, kemudian mengucapkan salam yang sebagaimana tadi kita sebutkan, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku bisa menjawab salam tersebut. Ini yang secara tegas disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ruh beliau akan Allah kembalikan ke jasad ketika ada yang mengucapkan salam kepada beliau dan beliau bisa menjawab salam. Dan yang ada dadanya cuma ini, selebihnya tidak ada. Selebihnya tidak ada. Di Nabi Muhammad saja yang sudah meninggal dunia, rohnya itu akan Allah kembalikan ke jasadnya hanya untuk apa? Mengucap salam orang yang untuk menjawab salam bagi orang yang mengucapkan salam kepadanya. Selebihnya tidak ada dalilnya. Maka ini menjadi dalil yang bisa kita jadikan, yang punya keyakinan bahwa selain Nabi Muhammad SAW, ruhnya itu punya kebebasan, dan seterusnya. Bahkan sampai kemudian ruhnya bisa menjinakkan malaikat. Ini keyakinan yang tidak berdasar seperti ini. Nabi Muhammad saja dalil yang sampai kepada kita hanya sebatas ini. Ruhnya Allah berikan, kembalikan ke jasadnya untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam. Selebihnya tidak ada. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang sampai berani karena dia terlalu suka sama ustadznya, ketika ustadznya meninggal dunia, dia punya kepercayaan, nih ruh ustadz saya ini akan senantiasa kembali dan menjaga saya kalau saya sebut namanya. Nah, ini keyakinan yang tidak berdasar, apalagi kalau lebih dari itu. Ruhnya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan tidak berdasar seperti ini. Ini keyakinan yang tidak bisa kita terima. Karena Rasulullah yang manusia yang paling mulia, yang paling utama saja hanya seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada doa atau salam yang versi panjang. Namun ini bukan versi yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sifatnya pilihan. Kalau yang diajarkan oleh para sahabat adalah Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kalau diajarkan oleh Abdullah bin Umar, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Adapun versi panjangnya ini
lebih lengkap lagi, assalamualaikum ya khairatullah min khalqih, asyhadu annaka ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahal ummah wa jahadta fi sabilillahi haqqa jihadi. Kemudian doa, Allahumma atihil wasilah wal fadilah wa ba'dhu al maqama al mahmudah allati wa'ata. Panjang, ini versi panjang, namun ini opsi, tidak harus dibaca seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ada beberapa larangan. Yang pertama, kita tidak boleh gaduh. Tidak boleh gaduh, tidak boleh ngangkat suara macam-macam. Yang ketika kemudian diminta untuk pergi, ya langsung pergi saja, tidak usah debat dengan askarnya, apalagi sampai ngangkat suara. Saya ingin doa, tidak usah, pergi-pergi aja. Karena ada yang harus ditekankan di sini adalah kita apa? Khusyuk, nggak usah bikin. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu usap-usap temboknya. Ya, tidak usah usap temboknya. Nanti kemudian diusap-usap doa dan sebagainya, dicium-cium, ya usah. Dan ternyata banyak yang punya keyakinan kalau bisa usap tembok makam Nabi Muhammad SAW dapat berkah seumur hidupnya dan sebagainya. Maka sepanjang tembok makam Nabi Muhammad SAW itu dijaga ketat. Karena tidak sedikit yang punya keyakinan seperti itu. Dikit-dikit gampang menganggap ada berkahnya dan sebagainya. Padahal keberkahan sesuatu atau yang terdapat pada person tertentu harus berlandaskan. Tidak boleh asal-asalan kita meyakini bahwa barang tertentu, tempat tertentu, person tertentu meyakini ada keberkahan. Tidak boleh sembarangan. Karena ini kaitannya dengan kepastian ada keberkahannya atau tidak. Kalau ada dalilnya kita yakini ada keberkahannya. Kalau nggak ada dalilnya, ya tidak usah diyakini ada keberkahannya. Salah satunya ini makam Nabi Muhammad SAW, temboknya itu tidak ada dalil satupun yang menyebutkan ada keberkahan di sana. Maka tidak perlu kemudian kita mengusap-usap temboknya dan sebagainya dengan meyakini bahwa di situ ada keberkahannya. Tidak ada dalil satupun. Kalau makam Nabi Muhammad pun kita tidak boleh meyakini temboknya ada keberkahannya. Lalu bagaimana mungkin ada makam-makam selain makam Nabi Muhammad SAW kemudian dipasarkan, digaung-gaungkan bahwa temboknya itu berkahnya begini dan begitu. Tidak boleh diyakini seperti itu. Karena tembok makam Nabi Muhammad SAW itu tidak ada dalil yang menyebutkan di sana ada keberkahan. Maka kalau ada yang menyebutkan tembok makam fulan-fulan itu keberkahan yang gini-gini, itu bisa dipastikan dalilnya itu palsu. Karena Nabi Muhammad saja nggak ada satu dalil. Maka makam-makam selain Nabi Muhammad SAW, kalau ada yang menyebutkan temboknya itu keberkahannya begini-begini, itu bikinan dan tidak berdasarkan sama sekali. Kemudian ketika berdoa, larangan berikutnya adalah kita tidak boleh berdoa menghadap ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya, berdoa tetap menghadap ke kiblat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang ada jamaah yang berkeyakinan kiblat sholat itu Ka'bah, kiblat doa itu langit. Kiblat doa itu langit. Ada yang berpikiran seperti itu. Kalau kita sholat, iya kita menghadap ke kiblat. Kalau berdoa kita menghadapnya kemana? Ke langit katanya.
Namun dia ketika melakukannya itu membelakangi kiblat, mengarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditegur dia jawabnya seperti itu. Maka ternyata askarnya juga pintar gitu. Kalau gitu kamu menghadapnya ke atas, jangan menghadap ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kiblatnya langit, kamu doanya tidak menghadap ke langit, menghadap ke masjid dan makam Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, itu tugas saya untuk membalikkan agar kamu menghadap ke kiblat. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh memusat-musat tembok dengan maksud mencari keberkahan, nggak boleh dicium karena tidak ada dalilnya juga. Kemudian tawaf juga tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Tawaf yang diperbolehkan hanya di mana? Ka'bah. Tawaf hanya yang diperbolehkan di mengelilingi Ka'bah saja. Selain Ka'bah maka tidak boleh, tidak ada dalil. Ada satu lagi yang dibolehkan, tawafnya di pasar. Sana itu boleh. Tapi itu bukan tawaf ibadah, itu tawaf menghabiskan duit kalau itu. Tapi kalau tawaf yang ibadah ini maka selain Ka'bah tidak boleh. Mau itu kuburan, mau itu masjid, mau itu tempat kerabat apapun, kita tidak boleh melakukan tawaf selain di Ka'bah, termasuk makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajib beteng ya, lari pagi ya. Nah, niatnya bukan ibadah kalau itu. Kemudian yang berikutnya yang tidak diperbolehkan adalah berdoa meminta kepada Rasulullah SAW untuk diangkat dari musibah atau dipenuhi sebuah hajat. Tidak boleh juga ini dilakukan ketika kita berziarah di makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa sekali lagi adalah ibadah, dan ibadah harus kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah, baik itu malaikat ataupun Nabi sekalipun. Dan perlu kita tegaskan di sini bahwa mengunjungi atau berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan rangkaian ibadah haji, sehingga tidak berpengaruh ke haji sama sekali. Mau berkunjung atau berziarah ke makam Nabi Muhammad ataupun tidak, maka tidak akan berpengaruh kepada haji yang dilakukan. Sehingga bila ada yang menyebutkan atau meyakini bahwa mengunjungi masjid Nabi Muhammad SAW atau secara spesifik berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW ada kaitannya dengan haji, maka itu tidak berdasar. Semisal hadis yang sering digembor-gemborkan di kalangan jamaah haji, seperti hadis man hajja wa lam yazurni faqad jafani, barang siapa haji namun tidak menyempatkan berziarah ke kuburanku, maka dia tidak mencintaiku. Ini hadis yang sekali disampaikan oleh para pembimbing haji ketika musim haji. Tidak manasik-manasik, sering hari disebutkan ini. Tapi ternyata hadis ini tidak berdasarkan. Bahkan banyak ulama hadis yang menyebutkan hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Maka kita tidak boleh menjadikan hadis ini jadikan patokan yang diyakini bahwa berziarah ke makam Nabi itu ada kaitannya dengan haji. Itu spesifik loh ini, bukan mengunjungi Masjid Nabawi, tapi spesifik apa? Berziarah ke makam
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada hadis lain yang populer namun ini tidak berdasar. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berkunjung atau berziarah ke makamku, maka syafaatku pasti akan ia dapatkan. Nah, ini ternyata juga hadis yang tidak berdasar, bahkan banyak yang menyebutkan, para ulama hadis menyebutkan hadis ini juga harus dibuat-buat, tidak ada dasarnya sama sekali. Dan selain dua hadis ini banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan terkait fadilah dan keutamaan berkunjung ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali lagi ternyata tidak berdasar. Nah ini sekali lagi mengunjungi Masjid Nabawi, berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan rangkaian ibadah haji. Jadi tidak mengurangi keutamaan ibadah haji atau keabsahan ibadah haji atau kesempurnaan ibadah haji. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah berada di Madinah, ternyata ada tempat lain yang juga disyariatkan untuk kita kunjungi. Yang pertama adalah mengunjungi Masjid Quba. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sebagaimana mengunjungi Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Nabi Muhammad juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW disebutkan beliau biasa mengunjungi Masjid Quba untuk sholat di dalamnya setiap hari Sabtu. Beliau kadang melakukannya dengan berjalan dan kadang naik kendaraan. Dan sekarang oleh pemerintah Madinah sudah dibuatkan jalur khusus pejalan kaki yang ingin ke Masjid Quba. Jadi sudah di trotoar dibikin pedestrian, bisa jalan kaki sampai di sana, jalan kaki sampai Masjid Quba. Kalau capek nanti ada kendaraan yang bisa dipakai untuk antar jemput. Namun biasanya jemaah haji atau jemaah umroh mengunjungi Masjid Quba dengan menggunakan armada bis. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Quba'in fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umrah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Ini menunjukkan bahwa sholat di Masjid Quba ada keutamaannya, yaitu apa? Ya, dapat pahala umrah. Ini menunjukkan bahwa sholat di Masjid Quba termasuk disyariatkan, dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian selain itu, selain Masjid Quba, tempat lain yang juga disyariatkan atau disunahkan untuk dikunjungi ketika kita berada di Madinah adalah ziarah syuhada Uhud. Ya, ziarah kemana? Syuhada Uhud. Kemudian mendoakan untuk para syuhada yang dimakamkan di sana, seperti Hamzah dan yang lainnya. Rasulullah SAW menyebutkan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha." Dulu aku melarang kalian untuk menziarah kubur, maka sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena berziarah kubur akan mengingatkan kalian dari atau tentang kematian. Kemudian ketika kita berada di makam syuhada Uhud ini, kita disunahkan untuk membaca doa sebagaimana doa yang dipanjatkan ketika kita berziarah ke kuburan-kuburan yang lainnya. Assalamualaikum ahla diyari
minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ini doa yang bisa kita panjatkan ketika kita, atau bacaan yang bisa kita ucapkan ketika kita ziarah kubur dimanapun, termasuk di makam syuhada Uhud ini. Nah, inilah tempat-tempat atau dua tempat inilah yang disyariatkan untuk dikunjungi selama kita berada di Madinah. Adapun tempat-tempat lainnya maka tidak ada tuntunan, tidak ada syariatnya, termasuk Masjid Qiblatain, Masjid Sabah, dan tempat-tempat lainnya di Madinah tidak ada tuntunannya. Jadi kalau kita mau mengunjungi tempat-tempat tersebut boleh, dengan catatan tidak meyakini itu sebagai sebuah ibadah yang ada pahalanya. Kalau ke Masjid Quba ada tuntunannya, sehingga kita boleh mencari pahala kalau ke sana untuk sholat di dalamnya, karena ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW ke Masjid Quba dalam rangka menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ke makam syuhada Uhud juga ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ke sana, niatan kita di sana adalah untuk melestarikan sunnah tersebut. Ada tempat-tempat yang lainnya, semisal kayak Masjid Qiblatain, maka tidak ada tuntunannya. Sehingga kalau ke sana kita tidak boleh kemudian masuk masjid kemudian niatan dalam hati ini adalah ibadah, tidak boleh. Tapi kalau hanya penasaran kok disebut Masjid Qiblatain itu seperti apa, kiblatnya ada dua atau gimana, kok Qiblatain kan dua kiblat, kiblatnya ada dua atau gimana, sana kiblatnya ternyata satu. Kemana kiblatnya? Karena kiblat Ka'bah cuma satu. Hanya pernah terjadi sholat asar di sana 2 rakaat pertama ke Al-Aqsa, kemudian 2 rakaat kedua ke Ka'bah, sehingga disebut dengan Qiblatain. Sehingga nggak perlu kemudian di sana harus sholat 2 rakaat niatnya begini-begini. Kalau ke sana misalkan niatnya ya hilangin penasaran saja. Kemudian kalau masuk masjid, sholat 2 rakaat, sholatnya tahiyatul masjid aja. Tidak perlu kemudian dengan niatan khususnya, dan khusus ini butuh dalil. Kalau Masjid Quba pakai niatan khusus sholat 2 rakaat, di sana ada dalilnya. Masjid Syuhada Uhud ada dalilnya. Masjid Qiblatain tidak ada. Sehingga mengunjungi Masjid Qiblatain dengan masjid-masjid yang lainnya di Madinah itu sama saja, ya, sama saja, karena sama-sama tidak ada dalilnya. Dan ada banyak tempat-tempat bersejarah di Madinah. Namun sekali lagi, kita kalau ingin ke tempat-tempat bersejarah tersebut, niatan dalam hati kita bukan dalam rangka beribadah. Enggak perlu pakai niatan ibadah. Silahkan dikunjungi, ngilangin penasaran, namun nggak usah mencari pahala di sana. Nah, termasuk di antara yang mulai viral itu sekarang ada di Madinah itu namanya gua, tempat di mana Rasulullah SAW berdoa ketika perang Khandaq, atau yang lebih dikenal dengan istilah gua Bani Haram. Yang tempatnya lumayan di atas bukit begitu. Dan ternyata saya pernah ke sana, banyak sekali tulisan-tulisan di batu-batu yang banyak orang yang punya keyakinan yang anda gitu. Ini nggak ada dalilnya sama sekali. Hanya karena Rasulullah pernah berdoa di situ ketika di salah satu malam di perang Khandaq, orang kemudian menganggap bahwa tempat itu adalah tempat yang mengandung keberkahan, sehingga mengkhususkan datang ke sana, berdoa di sana, sholat di sana dan sebagainya. Ini tidak boleh. Yang model-model begini ini butuh dalil secara spesifik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hal-hal yang spesifik seperti ini yang tidak ada dalilnya
maka kita kembalikan kepada umumnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jangan sampai kita capek-capek melakukan sebuah amal soleh karena niatan atau keyakinan tertentu yang tidak ada dasarnya dari Muhammad, justru malah capek-capek namun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah beberapa yang bisa kita jelaskan terkait tempat-tempat yang boleh dikunjungi dan yang disyariatkan dikunjungi. Yang disyariatkan berarti Masjid Nabawi, kemudian kuburan Nabi Muhammad, kemudian Masjid Quba, dan terakhir ya ada yang terlupa, yaitu apa? Makam Baqi. Ya, terlupa. Makam Baqi juga termasuk yang disyariatkan untuk diziarahi, namun itu hanya berlaku untuk laki-laki saja, yang perempuan tidak berlaku. Kemudian tempat-tempat lain boleh dikunjungi namun bukan sebagai syariat, ya, sekedar ngilangin pemasaran. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kita sampaikan kepada Ustaz Ridho Abdillah yang telah menyampaikan faedah ilmunya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di antara pertanyaan ini adalah pertanyaan berkaitan dengan materi pekan yang lalu, yaitu berkaitan dengan sifat haji dan umroh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang pertama, saya melakukan umroh mikot di Lamlam. Ya, Lamlam. Ya. Dan mandi pertama di Donohuda. Sampai di Mekah sulit untuk mandi kedua karena di hotel hanya meletakkan koper. Apakah umroh saya sah atau kena dam? Jawabannya Bapak Ibu, ini mandi pertama di Donohuda, kemudian begitu sampai di Mekah dia nggak sempat mandi lagi karena begitu sampai nyaruh koper langsung umroh begitu. Umrohnya sangat sah, bukan cuma sah tapi sangat sah, karena mandi itu adalah sunnah. Mandi masuk kota Mekah, mandi itu adalah sunnah ketika masuk kota Mekah, dan itu tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan umrohnya, karena umroh rukunnya, wajibnya sudah kita jelaskan, dan tidak satu pun kita menyinggung antara bahwa di antara rukun dan wajib umroh itu mandi. Mandi itu termasuk sunnah umroh ketika apa? Persiapan atau ketika tiba di Mekah. Sehingga kalau tidak dilakukan maka tidak berefek pada umrohnya sama sekali. Umrohnya tetap sempurna meskipun tidak mandi selama rukun dan wajibnya dikerjakan. Saya usul pertanyaan yang selanjutnya, melempar jumroh yang afdol itu kapan Ustaz? Saya melempar jumroh akobah di hari pertama itu setelah subuh. Apakah itu juga sudah termasuk waktunya saja? Iya, di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Melempar jumroh dilakukannya setelah matahari terbit atau ketika waktu duha. Jadi begitu waktu syuruk, jamaah beranjak dari tempat bermalam di mana? Di Musdalifah, langsung menuju ke tempat lontar jumrah Aqabah, dan di sana langsung melontar jumrah, tidak harus menunggu sampai zawal atau menjelang waktu zuhur. Adapun lontar jumrah untuk tanggal 11, 12 dan 13 maka dilakukannya setelah zawal, bukan sebelum zawal. Adapun di tanggal 10 maka boleh dilakukan kapanpun, termasuk ketika
waktu duha atau setelah syuruk, meskipun belum zawal boleh, karena memang ya, waktunya adalah setelah syuruk sampai malam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ustaz Ridho, sampai sekarang masih ada keyakinan dan bahkan diberikan juga oleh para pembimbing haji atau umroh bahwa ada beberapa tempat yang mustajab dalam berdoa, yaitu di Raudhah yang pertama, kemudian yang kedua di depan Ka'bah, terutama di Multazam. Bagaimana dengan informasi seperti ini Ustaz? Wallahu a'lam. Saya belum mendapati satu dalil pun yang menyebutkan, dan dalil itu sahih, karena ini adalah terkait kekhususan tempat-tempat tersebut, maka kita membutuhkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kata-katanya, dan bukan yang penting ada dalilnya. Nah, karena ini terkait keyakinan kita, yang namanya meyakini sesuatu itu kita membutuhkan dalil yang sah atau dalil yang sahih. Terkait Raudhah tadi sudah kita sebutkan, dalil yang disebutkan dari Rasulullah SAW dan dalil yang sahih hanya ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Terkait bahwa Raudhah tempat beribadah tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan dalil yang palsu pun tidak ada. Jangankan yang sahih, yang palsu aja tidak ada. Maka kalau ada yang mengatakan ini adalah tempat mustajab, mungkin bisa jadi yang bersangkutan salah memahami makna taman-taman surga begitu. Ya, mungkin dalam bayangannya kalau kita berdoa di taman surga itu langsung mustajab mungkin. Ya. Itu diantara yang mungkin bisa pahami. Tidak ada dari secara spesifik yang menyebutkan. Jadi karena pemahaman tersebut. Terkait di Masjidil Haram ada tempat-tempat tertentu yang mustajab seperti di Multazam dan yang semisalnya, maka sekali lagi ini juga memberikan dalil secara khusus, namun kita belum mendapatkannya dalil-dalil tersebut, sehingga karena belum ada dalilnya maka kita tidak bisa meyakininya. Jadi tidak cukup kita hanya berbekal katanya dan katanya. Maka ini pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Karena amal yang dilakukan tanpa ilmu tidak akan membuahkan pahala sama sekali. Meskipun ternyata nanti benar begitu. Berarti itu faktornya apa? Kebetulan. Jadi ibadah yang dilakukan secara benar karena faktor kebetulan itu tidak akan mendatangkan pahala. Namun kalau kebetulannya itu nggak bagus, berdosa justru. Maka pentingnya berilmu sebelum beramal. Maka kalau Bapak Ibu ingin berangkat haji atau berangkat umroh, pastikan berilmu terlebih dahulu. Jangan yang penting berangkat nanti di sana gampangnya. Seperti ini biasanya. Nanti kalau sudah di sana itu bingung. Yang sana begini, yang situ begini, akhirnya dia ngikut sana sini, katanya begini, katanya begitu, semuanya dilakukan. Padahal belum tentu semua itu adalah turunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz, barangkali ini pertanyaan terakhir dari jamaah putri ini mungkin. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau umroh, tetapi karena berhubung biayanya hanya cukup untuk istri, suaminya belum bisa, apakah diperbolehkan istri yang umroh tanpa suami? Syukran jazakallahu khairan. Kalau bisa nih umrohnya bareng sama suaminya, biar romantis, biar bisa bergandengan tangan mengitari Ka'bah. Saat paling romantis itu nggak ada tempat romantis bergandengan tangan dengan istri itu kecuali di saat tawaf. Karena tawaf itu kita mau tidak mau kalau bareng istri harus digandeng. Biar lebih aman, biar tidak disedak saja, itu paling romantis. Kalau bisa ya,
jangan berangkat sendiri tapi berpasangan. Namun kalau memang tidak memungkinkan, ternyata suaminya belum Allah berikan rezeki atau suaminya belum diberi kemudahan oleh Allah, ada uangnya tapi tidak ada tenaganya atau tidak ada waktunya, misalkan istri harus berangkat sendiri, ya jangan berangkat sendiri lah. Bahaya kalau berangkat sendiri itu. Ya, berangkatnya bareng rombongan, jangan berangkat sendiri. Nah, berangkat sendiri bahaya itu, nanti di sana mengurus gimana? Berangkatnya bareng rombongan, cari rombongan yang di situ aman gitu. Paling tidak ya bergabung dengan travel yang travel itu terpercaya, dan di sana sudah terbukti pelayannya bagus, aman dan sebagainya, dan rombongannya itu banyak. Jangan cuma rombongan berangkat cuma berlima, jangan. Sudah berangkat nggak bareng suami, ternyata rombongannya cuma berlima, ini jangan. Cari rombongan yang banyak, terutama yang jelas-jelas rombongannya ada laki-laki dan perempuannya, sehingga keamanannya lebih terjamin. Di dalam kondisi yang tidak memungkinkan, boleh seorang haji dan umroh tanpa mahramnya selama dalam rombongan. Apalagi kalau umrohnya itu adalah umroh wajib, umroh pertama kali, atau hajinya adalah haji wajib, haji yang pertama kali, maka itu lebih dibolehkan lagi. Namun sekali lagi, kalau bisa diusahakan, ditunggu misalkan berpasangan, maka itu lebih utama dan itu lebih mendatangkan kebahagiaan daripada kalau berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri nanti di sana itu terbayang-bayang terus. Suami saja kalau berangkat sendiri di sana ingat istri nggak berangkat dan sebagainya. Ingin mulai lagi bisa berangkat bersama dengan pasangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa haji dan umroh, plus bisa mengunjungi ke kota Madinah bersama dengan pasangan-pasangannya, kemudian bersama dengan keturunannya. Allahumma amin. Baik, syukran jazakallahu khairan. Kita sampaikan kepada Ustaz Ridha yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Monggo nanti berkaitan dengan fikih pada ciri dilanjutkan ketika materi Ustaz Ridha ya. Insyaallah pekan depan kita bersama Ustaz Muhammad Romlan dan Maki Habibullah Ta'ala melanjutkan materi dari kitab Riyadhus Shalihin insyaallah Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit informasi dan juga mohon doanya ya. Salah satu ustaz kita, Ustaz di Jogja, hari Ahad kemarin kecelakaan, ditabrak truk tebu dari belakang, tapi alhamdulillah Allah masih menjaga beliau. Alhamdulillahirobbilalamin. Ustaz Setiawan Piono sekarang masih opnam di PKU Gamping di lantai 3 ruang Az-Zahra nomor 365. Kalau teman-teman berkeinginan menjenguk beliau, monggo sore ya, waktunya sore jam 16 sampai jam 18. Kita saling mendoakan dan meringankan beban kita yang kena kecelakaan betul. Itu beliau mau isi pengajian itu. Alhamdulillah masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa kita